Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lambe Politik bersama saya Desi dan udah kayak ini main bola kita. Iya dong. Kalau kita julitin, kita komen-komenin debat keempat kemarin, itu kayaknya kita udah mulai ketinggalan zaman deh. Iya. Sekarang kita lihatnya ke depan, yang Iya. belakang tuh udah selesai, move on, ya kan? Iya. Mau mikirin debat-debat kemarin itu, aduh, udah kebanyakan komentar, bahkan dukun segala macam pun udah kelihatan mana yang bener mana yang enggak. Survei pun udah kelihatan mana yang bener mana yang enggak. Nah, ini kan pemilu tinggal menghitung hari nih, Ya, tiga mingguan lagi nih, ya kan? Nah, tapi itu indikasi-indikasi trik-trik kecurangan itu atau bagaimana untuk menghalalkan segala cara satu putaran itu udah wow. Memang kalau yang salah-salah nggak mungkin dihalalkan. Kalau salah ya tetap salah. Tapi melakukan katanya segala cara. kalau yang haram-haram itu enak. Itu yang bahaya. Iya. Tapi kalau dari awal sudah melakukan curang-curang, misalnya di MK aja udah curang-curang. Nanti akhirnya di MK juga utak-atiknya gitu. Oh, sampai ada lagunya. Iya. Kemarin paman datang. Memang itu viral itu. Paman kuda bawa jabatan apa gimana ya kemarin lupa pokoknya itu udah viral banget tuh. Nah, kita akan lihat nih. Kalau lihat selama ini ya beberapa bulan, nggak usah jauh-jauh deh, 2 bulan terakhir aja dari Desember. Itu kan udah kelihatan jelas kan bagaimana bansos. Bansos. Kalau ngomongin bansos, 3 paslon itu punya ini bansos semua. Tapi jangan lupa ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu siapa kemarin? Oh iya ya, Pak Menteri. Pak Menteri. Nah kayaknya ini di kabinet pun dikerahkan gitu loh. Yang aneh tahu nggak? Itu bansos itu kan mestinya di Kemensos ya. Iya. Tapi ini Menko Perekonomian loh. Iya. Dan Menteri Perdagangan. Kayaknya bansos didagang-dagang gitu ya. Oh. Diekonomikan gitu kayaknya. Kayaknya sih. Ini nih ya, waktu kemarin nih, waktu tanggal 11 Januari lalu, Pak Zulkifli Hasan Iya. bagi-bagi susu di Lampung bersama Raffi Ahmad, bawa artis tuh. Wah, bagi-bagi susu terus udah gitu, yang pertama lagi waktu pertama kasus tim meledak bagi-bagi susu itu di Car Free Day ya. Ya calon lain nggak banyak susu. Ya benar-benar. Jadi nggak bisa bagi-bagi 3 susu. Desember lalu itu kan Gibran juga ya. Terus udah gitu ada beberapa artis ada kayak Pasha Ungu juga kalau nggak salah ya. Itu juga ada di situ tuh. Nah terus yang kemarin yang terakhir itu Pak Erlangga Hartarto. Iya. Ibu-ibu sudah terima bansosnya katanya dibilang gitu kan. Nah bansos ini Direkam ya. Iya direkam ya dibilang gitu. Bansos ini Bu dari Pak Jokowi bilang apa Ibu? Terima kasih Pak Jokowi. Nah artinya kok jadi ikut-ikutan. Bahkan tadi pagi aku dengar kabar nih. Katanya presiden ditanya, wah kalau presiden jelas sah-sah aja kalau ikut-ikutan memihak. Lah kan? Kalau pribadi, kalau bawa negara, bawa bansos, bansos kan uang rakyat. Kalau masuk dibilang ini bansos uang, terima kasih pada presiden. Ya kalau itu bantuan presiden, tapi tetap juga uang rakyat, bukan uang personal. Kan nggak boleh digunakan untuk dukung-dukung calon tertentu seolah-olah nanti kalau dia yang terpilih bansos jalan terus. Semua calon ini bansos akan ada, bahkan ada bansos plus karena bansos itu uang rakyat. Ya, itu kan nanti kita bahas tuh ya. Nah, terus yang lagi anehnya lagi, ini Pak Menteri satu ini selain bagi-bagi susu, dia bagi-bagi bansos, dia juga kemarin tuh bagi-bagi uang ke nelayan. Ingat gak Pak Zulhas waktu itu bagi-bagi uang 50 ribuan sampai dibilang ini, pan-pan Sempat bagi gocapan dilaporin gitu kan kan. itu ya. Ya, tapi sampai sekarang ditindak juga enggak. Nah, Ya, makanya perlu netralitas. Nah, belum lagi Nah, menteri itu kan ciri-ciri kecurangan belum lagi nanti kemarin kalau kita nggak dengar Pak Erick Thohir ya. Aduh. Jadi kayaknya ini apa perintah atau memang bawaan hati atau memang tuntutan pekerjaan atau memang udah apa ya kayaknya memang udah dibikin seret jadi menghalalkan untuk bisa jabat satu putaran gitu loh. Nah, ini kayaknya kalau jadi mau presiden itu kok takut 2 putaran gitu loh. Mau jadi gubernur aja di DKI itu 2 putaran, selektif, kompetitif. Kalau ada calon yang takut 2 putaran, apa sih khawatirnya? Iya, harusnya kan nggak khawatir. Kencang gitu, kurang lari, kurang apa gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat nih 3 paslon ini, paslon 1, 2 dan 3 itu kan memang punya semuanya. Nah, tapi jelas. kenyataannya bansos program pemerintah ini kok dijadiin alat satu paslon untuk menggait hati masyarakat gitu loh. Nah, iya. Khususnya masyarakat yang kurang mampu gitu kan gitu ya. Udah gitu. Jadi kayaknya tahun-tahun politik ini memang
program-program bansos itu memang diangkat lagi. Padahal kan sebenarnya bagi-bagi beras kan udah selesai tuh El Nino kemarin itu ya, iya kan? Bansos ini memang kebutuhan untuk rakyat kecil yang membutuhkan, tapi nggak boleh dipolitisasi karena itu uang rakyat kan Ya, gitu. benar. Makanya ada desakan, loh kalau nanti menjelang pemungutan suara seminggu atau 2 minggu sebelum 14 Februari tunggu dulu dong bansosnya supaya jangan dipolitisasi. Bukan berarti calon lain nanti kalau terpilih bansos tidak jalan. Bahkan bansos yang lebih bagus lagi untuk masyarakat yang membutuhkan tapi. Iya, 3 paslon udah punya Ini program. potensi loh ini. Iya benar. Nggak sesuai. Kenapa? Karena selama ini bansos itu disalurkan ke Mensos. Kok tiba-tiba disalurkan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Nah, ada apa? ada apa? Datanya dari mana? Nah. Nah, berarti ini untuk apa dong? Dan pakai kata-kata lagi. Jangan lupa ya bilang apa, terima kasih. Itu dia. Kan problem nanti Iya. jadinya. Nah, kalau program bansos, kita lihat program bansosnya Pak Anies dan Pak Caimin gitu kan. Ya, itu kan dia punya program bansos plus ya kan. Iya. Ya, meningkatkan manfaat program bansos yang sudah ada selama ini dan memperbaiki penyalurannya. Selain bansos juga memastikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat bawah khususnya ya. Dan akan diadakan pelatihan keterampilan. Artinya memperbesar manfaatnya, jangan hanya menerima tapi ditingkatkan keterampilan seolah-olah mereka tuh punya keahlian juga kan. Supaya mandiri kan gitu kan. Nah, yang aneh tahu nggak sekarang ini bansos ini? Bansos yang dikerahkan ini bansos yang dalam bentuk barang dan uang yang langsung BLT. Nah, Kenapa yang enggak? Kan ada juga PKH Ya, yang ada. selama ini transfer. Bukan itu yang diramaikan. Ya. Yang diramaikan bansos yang diberi langsung. Ya. Ada apa? Nah, ya kalau Pak Anies punya bansos plus, terus udah gitu yang nomor 2 udah ini udah pasti menjalankan yang ini. Yang nomor 3 juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga punya komitmen juga menyalurkan bantuan sosial atau bansos itu jika menang di Pilpres 2024. Mereka menjanjikan efektivitas bantuan sosial akan ditingkatkan dengan cara penataan akurasi data kependudukan. Artinya sama sih permasalahannya datanya itu. Nah, kalau ngomongin data itu ke Jelas. DPT. Ya. nyambung. Ada kemarin ini Kak, baca nggak? Ada indikasi 54 juta DPT itu hampir dipastikan itu ada nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Ada yang umurnya sampai 1003 berpotensi tahun. disalahgunakan. Bayangin Nah. umur 1003 tahun bisa Wah, ikut milih. Itu di mana udah jadi Itu kayak mumi. puisi Hairil Anwar dong. Ya. Aku mau hidup 1000 1000 tahun tahun. lagi. 1003 tahun mana ada yang hidup mumi disuruh milih gimana coba? Udah jadi mumi, ada yang umurnya masih 1 tahun atau 3 tahun milih. Jadi kayaknya mesti dicek lagi nih kalau memang mau fair ya. Itu harus dicek di masing-masing. Oke, perintah dari pusat. Oke, masing-masing KPU provinsi melakukan pengecekan langsung nih gitu. Berapa sih di satu provinsi? Dari provinsi cek lagi ke kelurahan kecamatan. Iya. Dari kabupaten dulu, kabupaten, baru kecamatan, kelurahan, desa. baru desa, baru TPS. Iya. Dicek lagi nih mumpung masih ada waktu kan, paling enggak menghindari atau mengecilkan gitu loh. Iya. Nah, itu baru ngomongin soal data DPT Iya, yang karena 54 DPT ini juta berpotensi ini. pertama itu disalahgunakan. Berpotensi juga orang kehilangan hak pilih karena nggak terdaftar di DPT. Berpotensi juga kalau dia banyak yang ganda atau nama itu sebenarnya tidak ada. Dan udah fiktif, meninggal. Atau udah meninggal. Nanti bisa surat suaranya dicoblosin. Iya. Buat orang tertentu. Karena satu suara ini mempengaruhi. Pasti. 50 plus 1 loh. Kalau nggak ada Apalagi satu nggak kalau jadi. ini 50-an juta, DPT kita kan 204 juta. 54 Berarti juta. 25%, hampir 30% nanti itu. Ya. Nah ini dahsyat ini. Itu kalau belum lagi terjadi. permainan nanti kertas suara dan surat suara itu. Iya, nah orang itu yang dia. nggak datang coblos, orangnya di rumah sakit bawain ini aja ya Bu, ini udah nggak tahu ini diinin. Tapi tetap kita optimistis, Ya, jujur. nggak boleh KPU seuzon, supaya jujur. nggak boleh seuzon, jangan seuzon, belum apa-apa udah seuzon. Tapi sebenarnya Harus kita nggak jujur. seuzon sih ya, Iya. cuma ngasih tahu aja. Tapi harus ditunjukkan netralitasnya. Kalau ada pelanggaran dilaporin gak tindak lanjuti, wajar dong kita tanya-tanya. Iya ya kan? dong. Ah, Menghindari hal yang tidak diinginkan. Iya. Bansos dilaporin. Terus bagi-bagi uang dilaporin. Bagi-bagi susu dilaporin. Ya. Tapi kok tindak lanjut nggak ada. Nggak ada. Nah, Jadi kita... saya dengarkan akan kita tindak lanjuti, tapi lanjutnya mana? Nah, itu Udah kayak dia. novel, part 1, part 2, part 3. Atau bikin skripsi. Tapi selain itu, ada lagi yang menarik. Tadi malam saya ketemu sama ada yang kasih informasi bahwa nanti ini akan dihembuskan anti Arab.
Wah, ngeri dong. Karena Dulu katanya pernah ada anti Cina. Itu ya anti tuh Cina, sekarang anti Arab. bahaya loh. Iya. Tapi dan- kayaknya nggak laku putaran pertama ini. Tapi mereka gadang-gadang itu karena Pak Anies sendiri kan orangnya ada aturan Arabnya ya. Nanti dibilang ini Bu itu negara-negara Islam. Sama kata bilang, ini kan dua-duanya anak santri. Bang, kalau anak santri dua-duanya mau jadi apa kita negara agama-agama lain? Dia tidak tahu. Halo, kalau kita ini dengan 5 agama kita kan hidup damai selama ini kan? Kan ini semua orang profesional. Pak Anies itu kan dia dari UGM, S2, S3-nya di Amerika. Ya ininya pemikiran apa namanya toleransinya kan sudah Namanya tinggi. juga Pernah orang- rektor Paramadina, siapa sih nggak tahu Paramadina itu kan tempat juga orang-orang yang berpikiran moderat. Kan menjelang pilpres, menjelang pemilihan. Ini memang suasana panas emang sengaja dibikin-bikin. Itu kan trik-trik mereka, trik-trik kotor. Iya. Bagaimana menghalalkan segala cara, bagaimana menekan supaya orang tidak lagi sana. Tapi jangan salah loh, semakin banyak orang yang menzolimi, semakin banyak orang yang menekan. Itu bisa-bisa emak-emak nih ya. Oh hati-hati por emak-emak. Itu Emak-emak cara-cara bisa, politisasi ini kan, politisasi etnik. Itu yang disebut dengan politik identitas. Ini sebenarnya identitas itu penting tapi nggak perlu dipolitisasi. Kan profesional mereka. Sudah melalui tahapan seleksi sehingga memenuhi syarat menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Lain hal kalau yang pelanggar HAM sudah pernah diberhentikan dari misalnya dari kedinasannya. Nah itu kan jadi problem. Misalnya dia tidak cukup umur tapi diikutkan dengan ubah-ubah ya undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan curang, cara-cara curang. Nanti di MK juga terakhirnya kan di sana perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di sidang di sana. Ini bagaimana nih gugatannya bisa diterima atau tidak atau ditolak nih. Di MK juga kalau ada Pak Aman di situ kan bahaya juga. Jadi dibuka dari MK mau di akhir juga dari MK. Nah ini yang harus kita awasin. Tapi ya kayaknya panas-panasnya udah mulai agak beda. Tapi dibandingkan 2019 lalu emang kayaknya di sini nggak terlalu Gak ini terlalu banget ya. panas. nggak terlalu Karena panas. sekarang kayaknya Cuma- politisasi untuk politik apa namanya identitas itu gak terlalu sekarang. Oh nggak terlalu ya? Gak terlalu. Lebih banyak sekarang pengerahan ini dugaannya pengerahan ASN. Oh iya itu udah kelihatan. Aparat Tuh, pemerintah kemarin kan. juga iya aparat benar. keamanan ya kan. Penghancuran Nah, itu. spanduk-spanduk yang mendukung itu. salah satu paslon. Paling Iya. banyak tuh di Medan tuh kejadiannya tuh. Benar. Spanduknya Pak Anies tuh sama Lebih kena banyak ini. ke situ Sama punya sepertinya. Nasdem tuh. Iya. Artinya gini, lu ngapain sih main curang? Lu gak pede? Kenapa sih main curang? Kenapa main curang? Ya itu kalau main bola kecil-kecilan aja orang main curang. Jangankan itu pemilihan ketua kelas aja orang mau mencurang. Ya Karena ud- itu harus diawasin. Jangan curang ya, jangan dong. curang. Nggak boleh, nggak Awasin, boleh. sama-sama harus awasin. Sama-sama. Awas curang. Kalau ada ketahuan, foto, rekam, sebarluaskan. Kan Sebarluaskan. gitu kan. Ya udah. Viralkan. Bukan seuzon, bukan apa-apa, tapi ini antisipasi kecurangan Antisipasi. supaya kita benar-benar Jangan sampai berdemokrasi dan tidak ada kecurangan, sama-sama pilihan rakyat yang nomor 1. Oke? Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur dan jangan lupa like dan subscribe.